Siapa sebetulnya Yesus itu? Disebut Yesus itu adalah Nabi Isa yang diutus oleh Allah, bukan anak Tuhan. Lho niku padahal gaweane piyambak ini. Niku akhirnya kata pendeta masuk Islam, sekelompok orang masuk Islam. Soalnya wong Eropa niku menawi piyambake mengenal kebenaran, niku mboten sungkan-sungkan untuk menerima kebenaran yang dulunya dibencinya. Shalawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita pada hari kiamat dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin, amin ya robbal alamin. Para jamaah, enjang menika bagian terakhir dari surat Muhammad, yaitu surat yang ke-47 ayat 30 sampai dengan 38. Bagian ini masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi pada surat Muhammad ini sifat perilaku orang munafik menjadi topik yang utama. Karena memang Nabi kita berdakwah di Mekah itu menghadapi orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Dan kita semuanya bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat munafik itu. Walau nasya'u, dan jika kami menghendaki, kami Allah menghendaki, la arainakum, sungguh kami perlihatkan mereka kepadamu. Jadi kalau Allah menghendaki, orang-orang munafik itu akan diperlihatkan sifat-sifatnya secara nyata kepada Rasul. Misalnya si A ini munafik, cirinya demikian. B munafik, cirinya seperti itu akan ditampilkan Allah satu persatu, orang per orang, kalau Allah menghendaki. Fala araftahum, maka sungguh kalian kenal mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi kalau Allah menghendaki, orang-orang munafik itu satu persatu akan ditunjukkan kepada Rasulullah SAW tentang sifat-sifatnya, sehingga Rasulullah menjadi kenal, ini munafik, ini tidak, akan kenal. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sesungguhnya kalian mengenal mereka fi lahnil qaul, dalam tata bahasa perkataan. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui amal perbuatan kalian. Jadi ayat ini memberi penjelasan, jika Allah menghendaki, orang-orang munafik itu akan ditunjukkan kepada Rasul sifat-sifat mereka, sehingga ucapan mereka itu akan dikenal oleh Rasulullah, inilah orang yang munafik. Ya. Jadi ini juga mengandung pelajaran, seseorang dapat dikenal kejujurannya itu dengan ucapan. Orang munafik ini orang yang tidak jujur. Apa yang ada dalam hatinya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Maka cirinya orang munafik itu kalau bicara bohong, dipercaya berkhianat, ya. Kalau berjanji mengingkari,
Jadi ini banyak dalam ucapan. Maka kalau kita menemukan orang-orang yang ucapannya tidak jujur, itu sebagian dari tanda kemunafikan. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, hatta na'lama, sehingga kami mengetahui, al-mujahidina, orang-orang yang berjuang, minkum, di antara kamu, was-sabirina, dan orang-orang yang bersabar, wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji hal ehwal kalian. Ayat 31, ini Allah akan menguji hambanya dengan adanya perintah-perintah yang berat, dengan adanya perintah berperang. Jadi perang itu ujian. Diperintahkan oleh Allah kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini perintah yang berat. Harus mempertaruhkan nyawa. Harus mempertaruhkan juga harta benda. Ini perintah yang berat. Apa tujuannya perintah perang, perintah-perintah yang berat? Untuk menguji mana orang yang benar-benar sebagai pejuang di jalan Allah, dan mana orang-orang yang bersabar. Dan ini ujian ya. Termasuk puasa yang akan kita lakukan ujian. Mana orang yang benar-benar bertakwa, dan mana orang yang pura-pura bertakwa. Maka kalau puasanya lahir batin, puasa dengan cara yang bagus, menunjukkan inilah orang yang bertakwa. Kalau orang itu puasa hanya menjaga makan minum saja, tidak peduli dengan ucapan, tidak peduli dengan penglihatannya, maka seperti ini belum tergolong orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi ujian dari Allah bisa berupa peperangan ataupun perintah-perintah yang berat. Nonton nggih? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Jadi orang kafir yang ingkar kepada Allah, ya, kemudian menghalangi manusia untuk memeluk ajaran Islam, ya. Kalau masuk Islam diperangi, disiksa, menghalangi ke jalan Allah. Wasyaku, dan mereka menentang ar-rasulah, rasul, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, sesudah menjadi jelas ya bagi mereka al-huda, petunjuk, la yadurullaha syai'a, maka Allah tidak dapat memberikan, la yadurullah, maka tidak dapat memberikan madharat kepada Allah syai'an, sedikit pun. Ayat yang ke-32 ini menjelaskan bahwa orang kafir yang suka menghalang-halangi orang yang beriman untuk beribadah, orang kafir yang selalu menghalang-halangi seseorang untuk percaya kepada Allah dan juga menentang Rasul, ya, padahal petunjuk itu sudah diberikan, maka seperti ini tidak akan mendatangkan madharat bagi Allah, tidak akan mendatangkan kerugian bagi Allah. Meskipun mereka memerangi orang-orang Islam, Allah tetap menjaga agama ini, akan memenangkan kaum muslimin atas mereka. Jadi tipu daya mereka itu tidaklah berakibat sedikit pun kepada kekuasaan Allah. Wa sayuhbitu a'malahum, dan Allah akan menghapuskan amal perbuatan mereka. Jadi orang munafik ini amal-amalnya terhapus, tidak akan diterima oleh Allah walaupun
mereka melakukan kebaikan. Kenapa tidak diterima? Karena mereka senantiasa menghalangi umat manusia untuk percaya kepada Allah, menghalangi manusia untuk mendapatkan petunjuk Allah, bahkan juga menghalangi Rasulullah untuk menyebarkan syariat Islam. Dados nek wonten tiyang niku nggadahi kesaenan, tapi di sisi lain punya keburukan, maka yang dikenal orang adalah keburukan itu. Ada orang ahli ibadah, ada orang suka infak sedekah, tapi melakukan perbuatan buruk, maka orang itu yang dikenang adalah keburukannya, boten kesaenane. Ya. Maka ada pepatah nila setitik, ya, rusak susu sebelanga, itu maksudnya kebaikan yang banyak itu dengan sedikit saja keburukan, maka akan rusak semua kebaikan. Dados niki tiyang munafik, nggih, niku kebaikannya akan terhapus begitu saja. Ini bahayanya sifat munafik. Mula panjang lebar berkali-kali diingatkan Allah tentang sifat-sifat munafik secara detail, supados kula panjenengan boten gadahi sifat menika. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusakkan amal perbuatan kalian. Ini seruan kepada orang beriman. Jangan sampai kita seperti orang munafik yang merusak amal-amalnya dengan perbuatan dosa, menentang kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang beriman dipesan oleh Allah supaya tetap teguh pendiriannya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan jangan merusak amal perbuatan yang baik. Niki nggih, kita harus menjaga amal-amal baik kita jangan menjadi batal karena sifat kemunafikan. Dan juga orang-orang mukmin, orang-orang Islam tidak boleh menghiraukan sikap tindakan orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Ya. Tidak usah menghiraukan, tidak usah khawatir, karena orang-orang yang beriman akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal perbuatannya akan mendapat balasan. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, wasaddu, dan mereka menghalangi ansabilillahi, dari jalan Allah, summa matu, kemudian mereka mati, wahum kufarun, dan mereka dalam keadaan kafir, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan memberi ampunan bagi mereka. Ini suatu ketetapan, jika seseorang itu kafir, menghalangi jalan kepada Allah, kemudian mati, belum bertaubat, mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Dan iki mulane kula njenengan mboten angsal napa ndongakne tiyang-tiyang kafir ingkang sampun pejah. Nek kafir dereng pejah niki saged didongakne. Kalau winginane wonten pertanyaan, Pak, di kampung kami ada non muslim ingin ikut napa niki didongakne keluargane ahli kubure pada ruangan masal. Apakah boleh? Yang sudah meninggal tidak boleh didoakan. Sebabnya nek pun mati dalam keadaan kafir itu tidak boleh didoakan.
Ya, doa kita tidak akan bisa merubah keadaannya. Ya Allah, ampuni dosanya, mana mungkin diampuni. Dia matinya dalam keadaan kafir. Tapi kula terus ngeten, supaya tidak kecewa, sampun disuwun mawon nama keluarganya yang masih hidup. Kita doakan yang masih hidup. Apakah boleh? Diperbolehkan. Ya Allah, berikanlah keluarga ini ya mendapatkan petunjuk sehingga dia bisa menemukan agama yang benar. Lho, dongane ngoten nggih, mboten ndongakne ahli kubure. Niki nggih, dados niki tiyang menawi kafir mati dalam kekufuran itu sudah tidak ada lagi harapan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena taubat ampunan Allah diberikan ketika umat manusia masih hidup. Ya, misalnya orang kafir ini kemudian tobat, ya, mereka bersyahadat, kemudian baru mati, bisa jadi seluruh dosanya akan mendapat ampunan karena dia telah memiliki iman yang benar. Sakniki niki nembe tren tiang-tiang Eropa niku kathah ingkang berpindah agama menuju kepada Islam. Kenapa? Niki kan wonten nembe viral niku chat GPT ya. GPT. Niku ternyata buatan orang Eropa juga orang Amerika, teknologi ini niku diwawancarai robot nih nggih. Tapi robot punya kemampuan yang menyeluruh. Jadi ajaran Islam ada, semua agama, semua pengetahuan masuk di situ. Niku ditanya, ya, agama yang benar sekarang ini di dunia ini menurutmu agama apa? Dia menjawab Islam. Islam. Ya. Kemudian ditunjukkan apakah dalam Islam agama baik, padahal banyak peperangan. Itu hanya pemahaman mereka yang salah. Islam tidak menghendaki adanya seperti itu. Niku dijawab jelas. Ngantos ditanya, siapa sebetulnya Yesus itu? Disebut Yesus itu adalah ya Nabi Isa yang diutus oleh Allah, bukan anak Tuhan. Niku padahal gaweane piyambake ini. Niku akhirnya kata pendeta masuk Islam, sekelompok orang masuk Islam. Soalnya wong Eropa niku menawi piyambake mengenal kebenaran, niku mboten sungkan-sungkan untuk menerima kebenaran yang dulunya dibencinya. Sakniki niku betul-betul di Eropa panjenengan menawi buka chat GPT niku nggih, itu banyak itu di Australia penyanyi terkenal Lily niku itu telah menjadi mu'alaf bersama suaminya, ya, dan disusul oleh banyak orang di Eropa sana. Bahkan gereja-gereja sudah menjadi tidak dikunjungi kembali. Niku riyen wonten besok ben kiamat itu ciri-cirine matahari terbit dari barat. Bisa jadi itu merupakan kiasan. Matahari terbit dari barat adalah sinar Islam akan terang dari Eropa, dan itu terjadi. Mereka nek wis mempelajari Islam tidak tanggung-tanggung. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, diteliti, mengadakan eksperimen, sehingga mereka menemukan hal-hal yang menakjubkan dalam Islam. Niku nggih. Niki dados tiyang niku menawi sampun pikantuk hidayah. Dia sudah menyatakan Muslim meskipun dulunya benci kepada Islam, kemungkinan mendapat ampunan itu cukup besar. Bahkan mereka akan dihapus semua dosa-dosanya. Seperti itu ya. Nek non-muslim masuk Islam, itu dosa selama non-muslim dihapus semuanya. Nol. Dan itu kalau mereka memeluk kepada ajaran Islam. Tapi kalau kematiannya dalam keadaan kafir, maka dosa ini tidak akan mendapat ampunan. Fala tahinu wa tad'u ila salmi. Fala tahinu, maka jangan kalian lemah
orang Islam nggak boleh lemah. Wa tad'u, dan kalian menyeru minta ilas salmi, kepada damai. Kalau orang Islam sudah diperintah perang, ya, lawan mereka yang munafik yang menyerang, lawan mereka yang kafir yang menyerang. Kalau sudah ada perintah itu, orang Islam nggak boleh lemah, harus tumbuh semangatnya untuk jihad. Orang Islam tidak boleh menggalang damai. Kalau sudah diseru perang-perang, kalau di tengah jalan musuh mengajak damai, tidak boleh diterima. Nah, soalnya bisa jadi itu sebuah tipu daya. Pun nanti kedadosan zaman riyen, zaman Umayyah menika nggih, peperangan dengan Sayyidina Ali, kemudian apa, Al-Qur'an diangkat dengan tombak pertanda damai. Tapi setelah Sayyidina Ali menghentikan peperangan, Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan menjadi khalifahnya. Lho niku kan repot ngoten niku. Makanya jangan sampai kalau perintah perang telah disyariatkan, diperintahkan, umat Islam tidak boleh ya berdamai, perang harus diselesaikan. Wa antumul a'launa, dan kalian di atas. Orang Islam itu lebih utama karena jelas kebenaran yang diikuti. Ya, wa antumul a'launa, dan kalian orang-orang Islam al-a'launa, di atas mereka. Wallahu ma'akum, dan Allah beserta kalian. Walayatirakum, dan tidak dia akan mengurangi kalian a'malakum, amal perbuatan kalian. Jadi orang Islam, orang yang beriman itu bersama Allah, dan amal-amal perbuatannya ya ini akan disempurnakan oleh Allah, tidak dikurangi. Nek perbuatan orang munafik wau mergo kafir kepada Allah, menentang Rasulullah, amal perbuatan orang kafir tidak diperhitungkan. Ya, amalnya sia-sia. Ya. Tadi kan wasayuhbitu a'malahum, ayat 32, Allah akan menghapus amal-amal mereka. Jadi orang munafik itu amalnya lenyap. Sedangkan orang yang beriman tidak akan dikurangi sedikit pun, bahkan amalnya dilipat gandakan. Berbuat kebaikan 1 dibalas Allah 10. Nah itu. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Sesungguhnya al hayatud dunya, kehidupan dunia, laibun, permainan, walahwun, dan senda gurau. Niki ayat yang ke-36 digambarkan bahwa kehidupan dunia itu seperti permainan saja, ya. Permainan sebagus apapun akan ada akhirnya. Jenengan main badminton, jenengan main bola, ya, ibu-ibu senam, ya. Niku wonten akhire. Suwe-suwe kesel, suwe-suwe bosen nggih, akhirnya bubar. Nah, niku kehidupan dunia seperti itu. Kula jenengan lahir tidak berpakaian, akhirnya kita bisa punya banyak pakaian. Suatu saat semua akan dilepas, tinggal kain kafan yang menyelimuti tubuh. Seperti permainan, seperti senda gurau kehidupan ini yang telah berlalu dari segala macam kenikmatan yang kita alami, boten saged malih dipun rasake. Kula jenengan biyen dadi manten, rasane seneng, sakniki wis ora iso ngrasake kesenangan itu. Kula jenengan nalika nyambut damel kathah penghasilan, senang. Sekarang tidak lagi dapat terulang rasa senang itu. Itulah kehidupan seperti fata morgana. Ya, kehidupan seperti anak-anak yang sedang bermain dan akan ada masa akhirnya. Nanti kalau contohke bocah-bocah nek dolanan nika pasaran ya. Bisa cilik-cilik ngeten nika seolah seperti punya rumah sungguhan, punya perabot sungguhan, ya.
Itu dipanggil orang tua nggak mau, bubar. Tapi setelah dia capek, akhirnya bubari kabeh. Seperti itulah kehidupan kalau kita mau tahu seperti itu. Ya. Jadi lahwun, laibun walahwun, permainan dan senda gurau. Wa intuk minu, dan jika kalian beriman, wa tattaku, dan kalian bertakwa, yu'tikum ujurakum, dia akan memberi pada kalian pahala kalian. Wala yas'alkum, dan dia tidak meminta kepada kalian amwalakum, harta-harta kalian. Jadi meskipun kehidupan diibaratkan seperti permainan senda gurau, tapi Allah memperhitungkan amal baik kita. Ya. Nek kula jenengan gesangipun sae amale tidak akan sia-sia. Ya. Kita akan diberikan balasan. Allah tidak meminta opah dari kita. Wong kabeh nggene Gusti Allah. Ya. Kula jenengan duwite kula jenengan omahe kula jenengan napa mawon kagungane Gusti Allah. Mula Allah mboten menuntut napa niki balasan apapun. Bahkan ibadah kita itu bukan untuk Allah. Maksudnya tidak dibutuhkan Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Salate kula jenengan macane Al-Qur'an mboten butuh Gusti Allah niku. Misalnya semua ciptaan Allah tidak ada yang mengagungkan Allah, Allah tetap agung. Lho niku. Terus ibadah kula jenengan kangge sinten? Wangsul dumateng pribadi kula panjenengan. Jenengan infak sedekah ngeten iki mboten kangge Gusti Allah. Amal inilah yang Allah akan beri balasan berlipat ganda. Benjang ben panjenengan akan mendapat balasannya. Di saat banyak orang sengsara di akhirat, tidak mendapatkan makanan, minuman, pertolongan, mergo kula jenengan kersa infak sedekah, Allah akan beri pertolongan. Lu untuk awake dhewe-dhewe. Nah, makanya ini bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang tetap bertakwa mentaati Allah, Allah akan memberikan pahala. Yu'tikum ujurakum, dia akan memberi pada kalian pahala. Dan Allah tidak menuntut untuk diberikan sejumlah harta benda. Ya. Iyas'alkumuha, jika dia memintanya kepada kalian, misalnya kula jenengan dikengken apa? Dikengken infak sedekah kangge perang, dikengken bantu tiang-tiang ingkang fakir miskin, misalnya Allah minta seperti itu, fayuhfikum, lalu dia mendesak kalian, wis wene ono bantulah, tabkhulu, kalian akan kikir. Jadi kalau Allah minta supaya kita menginfakkan harta, supaya kita membantu peperangan, maka kita menjadi kikir. Maksudnya kikir, tidak akan semua uang diserahkan untuk itu. Kados infak ngeten iki kan diperintahkan oleh Allah kita infak, tapi tidak terus kita menyerahkan banyak uang seperti ini. Ono sing abang, ono sing biru, sing dipilih coklat kok nggih. Apa meneh sing ijo cendak niku. Ngoten niku. Ya, menjadi kikir, dipeksa kon amal ngeten iki. Wa yukhriz al-ghanakum, dan dia mengeluarkan, menampakkan al-ghanakum, kedengkian atau kebencian kalian. Dados ayat 37, sifat kikir ini disebabkan karena cinta kepada dunia. Maka sifat kikir dan tamak, kikir itu eman kepada harta karena cinta kepada harta. Tamak itu sangat rakus pada harta karena dia ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Dua sifat ini tumbuh karena cinta dunia. Hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khoti'ah, pangkalnya segala macam kesalahan. Wong sing korupsi ini kok mergo cinta dunia. Wis bayarane gede, omahe mewah, prabot lengkap, sek kurang, akhirnya cinta dunia membawa dia kepada penjara. Hubbud dunia.
Niku. Nah ini kalau jenengan dengan dunia itu hati-hati. Fitnah yang paling besar itu ya 3 ya. Jari wong Jawa ya 3, Islam ya 3. Harta, tahta, wanita. Ini fitnah paling besar. Banyak orang kaya karena wanita menjadi hancur kekayaannya. Banyak orang punya jabatan pangkat, mergo senenge donya, pangkat jabatan ya, lenyap dia masuk penjara karena hal itu. Lho niku 3 niki godha sing paling ageng niki ya. Harta, tahta, wanita. Nah, niki mulane kula jenengan dengan harta harus hati-hati. Kalau kita hidupnya terbelenggu oleh harta benda dunia, hubbud dunia, ini pasti ya, ibadahnya akan menjadi sangatlah kecil. Itu sudah pasti. Ya. Jadi kalau kita tidak terbelenggu oleh harta benda dunia, punya kesempatan untuk banyak-banyak beribadah. Itu suatu prinsip ya. Jadi mari kita semuanya menghadapi kehidupan dunia ini dengan bijaksana. Dunia kita cari untuk bekal menuju akhirat. Jangan nyambut damel cari uang itu wajib. Tapi setelah dapat gunakan sebagai sarana untuk menuju ridho Allah. Ya kanggo biayai anak sekolah, untuk biaya kehidupan rumah tangga, ampun ngantos kangge foya-foya. Iki nek ngoten kula jenengan nyambut damele dados ibadah. Jangan sampai dikira ibadah hanya di masjid, hanya ngaji, sholat. Tidak seperti itu. Ibadah panjenengan nyambut damel dengan penuh semangat di sektor yang halal, harta telah didapat untuk kemaslahatan keluarga, untuk hal-hal yang baik. Niku ibadah munan. Dan banyak orang menganggap nek ibadah ini masjid, sholat sampai wengi, maca Al-Qur'an sampai khatam, itu jelas ya. Dan memandang kerja cari uang itu dianggap duniawi. Mboten ngoten. Kerja cari uang bisa menjadi amal akhirat jika ya, kita mendapatkannya untuk kepentingan-kepentingan hidup kita yang baik. Ya. Jadi kalau Allah menyuruh untuk infak, sedekah, meminta sebagian harta akan tumbuh kikir, dan kikir ini sifat yang tercela. Kikir tercela. Ha antum, ingatlah kalian, ha ulai, mereka orang-orang ini, tud'auna, kalian diseru atau diajak, litungfiku, untuk kalian menafkahkan fisabilillah pada jalan Allah. Faminkum, maka diantara kalian mayyabkholu, ada orang yang ia kikir. Wa mayyabkhol, dan barang siapa kikir, fa innama yabkholu an nafsih, maka sesungguhnya dia telah kikir atas dirinya. Jadi nek Gusti Allah menyeru untuk infak sedekah, yang tumbuh diantaranya adalah sifat kikir iman. Padahal sedekah itu untuk dirinya, ya. Padahal kikir itu terhadap dirinya. Misalnya ngeten nggih, wonten bencana kalau inginane wonten Kendal, banjir. Kula jenengan diberi kesempatan mengumpulkan pakaian-pakaian layak. Kula panjenengan disuwun saged infak sedekah kok blas mboten ngaturi napa-napa padahal punya. Ini kan kikir. Kikir seperti ini sebetulnya kikirnya pada diri sendiri, yang rugi dirinya. Besok teng akhirat, niki akhirat riyen mungkin donya nggih. Piyambake niki akan menderita. Banyak orang mendapatkan pertolongan, dia tidak. Banyak orang mendapatkan makanan, minuman yang disediakan, naungan yang diberikan, dia dalam penderitaan kesengsaraan. Mergane mboten nate peduli kepada sesama. Itu bahaya. Teng donya nggih ngoten, teng donya niki nek kula jenengan kikir,
karo tangga tepalih, infak rak gelem, yatim piatu orang miskin pun tidak dipedulikan. Kula jenengan iki disukurke wong kagak. Omahe kopong ora gelem nulungi tangga tepalih. Nggih, nek kula jenengan ngalami lara tambah didongakne wis mboten sae ngeten menika. Lah itu di dunia orang yang kikir tidak akan disenangi orang lain, tidak akan. Ya. Sehingga nanti wonten cerita niku teng kampung ya daerah ngen kula mriku. Wonge sugih rak karuan, sawahe ombo, tapi nggih niki piyambake rumangsa iso nyukupi kebutuhane mboten butuh liyane. Karo wong fakir wis ora butuh. Karena dia tidak pernah menggantungkan pada siapapun, harta cukup banyak. Setelah meninggal, tiang-tiang tangga tepalih mboten wonten ingkang purun mikul, mboten wonten. Sampai anak-anaknya menangis, minta tolong, bapak diantarkan sampai kubur. Ngoten niku. Ya. Jadi di dunia orang yang kikir itu tidak akan disenangi orang lain. Teng akhirat nggih nika wau gambaranipun. Mulane kula panjenengan sampun ngantos kikir bondo donya sing paring Gusti Allah. Dan kalau kita gunakan ditasarkan ke jalan Allah yang untung diri kita. Nek panjenengan kula pirsa benjang ben tiyang ingkang peduli kepada sesama seperti apa, kula jenengan itu akan menyerahkan seluruh hartanya untuk jalan Allah, akan menyerahkan seluruhnya. Niki mun nanti dialami zaman Nabi Muhammad. Ada perang Tabuk, perang ke Romawi, jaraknya jauh. Saat itu paceklik, kurma tidak banyak buahnya. Ngantos tiang niku dahar kurma setunggal dicuil dadi loro. Peperangan jauh. Apa yang dilakukan sahabat Rasul? Wahai Rasul, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Umar menyerahkan ya 3/4 hartanya. Sayyidina Ali menyerahkan semuanya. Rasul bertanya, lalu apa yang kamu punya setelah kamu serahkan semua untuk biaya perang? Selagi ada Rasulullah kami tidak akan pernah khawatir. Ini luar biasa. Amale akeh-akehan niku nggih. Tapi nek sakniki nggih mboten ngoten nggih. Walaupun punya banyak, dia kikir pada dirinya. Padahal amal itu nanti akan kembali kepada dirinya. Nah, niki nggih. Wa may yabkhal, dan barang siapa kikir fa innama, maka sesungguhnya nyalah yabkhalu an nafsih, ia kikir atas dirinya. Lho niku. Soale Gusti Allah mboten butuh duite kula jenengan niki. Niki dipun sampaiake wallahul ghaniyyu, dan Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, sedangkan kalian fakir, berkeperluan. Gusti Allah ini mboten butuh bondo donya wong sedaya kagungane Gusti Allah. Sing nyiptakne niku Gusti Allah kabeh, mboten butuh persembahan kita untuk Allah mboten. Jadi persembahan yang kita lakukan itu ya kembalinya kepada diri kita. Kula jenengan sering nolong orang, nanti akan ditolong Allah. Ning donya ya ditulung, teng akhirat dipun tulung. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, dia mengganti kaum ghairukum selain kalian. Nek kula jenengan dikengken nglampahi kesaenan, dikengken infak sedekah, dikongkon perang kok berpaling, wis rak ngono-ngononan, dadi wong medhit, dadi orang yang enggak taat, Gusti Allah mboten kuwatir. Allah akan mengganti kaum yang lebih baik dari kita. Niku, ini sudah pernyataan. Wa in tatawallau, jika kalian berpaling tidak mau taat, perintah Allah untuk infak sedekah pun ditolak. Yastabdil qauman ghairakum, dia Allah akan mengganti kaum selain kalian. Niki teng tafsir dipun sebatake, wahai Rasul, siapa kaum yang akan mengganti kami kalau kami tidak menjadi baik sebagai hamba Allah? Rasul menjawab, andai kata engkau gantungkan sesuatu kebaikan di bintang Suraya, niscaya orang Persia akan menggapainya. Berarti sing dimaksud orang Persia. Wong Persia itu wong Iran. Sakniki Iran nggih. Wong Iran itu nek agama ngeten iki tenanane rak karuan. Tenanan. Ngaji ngeten iki
kathah video mengke panjenengan buka ya. Ngaji ngeten iki, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka sedikit-sedikit itu Allahu Akbar, subhanallah, mendengar seperti ini ngoten yo reaksinya. Nek kula njenengan kan biasa nggih. Biasa kadang-kadang ya ora ngerti maksude, kadang-kadang ya seperti wis tau krungu lha ngoten iki. Kula njenengan ngoten wis tau krungu meneh wis mboten heran. Nek tiyang mriko mangke cobi panjenenganan. Nek tiyang Persia niku sing wedok-wedok pakaiane ireng-ireng nganggo cadar-cadar. Sing lanang jenggoten ngeten nika pakaiane nggih kebanyakan putih kadang hitam. Itu yang laki-laki seperti itu. Ya. Itu kalau mereka disuruh jihad luar biasa sambutannya. Mulane Iran ditakuti oleh Amerika Iran itu. Soalnya teng mriko wonten tambang uranium sing kanggo gawe bom niku jumlahnya sangat besar. Ditakuti Amerika. Dek perang-perangnya tenanan. Nggih, mboten tanggung-tanggung. Senjata yang mahal-mahal itu dikeluarkan. Dan niki beragamanya luar biasa, penuh dengan semangat yang tinggi orang Persia. Nah ini nek niko wau oleh taat kok kurang, sudah dipersiapkan Allah untuk mengganti generasi itu. Generasi itu akan dilenyapkan, potong generasi, ganti generasi yang baru. Summa layakunu amsalakum, summa kemudian layakunu tidak adalah mereka amsalakum seperti kalian. Nek wis diganti generasi sing apik, mereka akan luar biasa ketaatannya kepada Allah dan tidak seperti generasi yang menolak kebenaran tadi. Jadi Allah seperti itu. Mulane Indonesia niki nek oleh beragama ora tenanan nggih, bisa jadi kita akan dilenyapkan, diganti generasi baru. Dari mana itu? Ya. Bisa jadi orang-orang yang baru semangatnya menuju kepada Islam, orang-orang Eropa akan berada di tempat kita. Soalnya diprediksi Eropa itu akan mengalami keruntuhan ini ya. Karena memang sejarah itu ngoten niku, munggah dhuwur mesti turun. Majapahit ada masa jaya, pasti ada masa keruntuhan. Mesti niku. Lah Eropa kan wis jaya sakniki. Harta benda, industri, teknologi mereka yang menguasai. Ya. Orang-orang Yahudi terutama, dalam hadis diterangkan Yahudi, janji Allah itu ada 3 kepada Yahudi, 2 sudah terwujud, yang 1 belum. Ya. Yang pertama apa? Yahudi itu memiliki kecerdasan, kemampuan yang lebih dibandingkan umat yang lain. Niku pun terbukti niku nggih. Yang kedua, Yahudi itu akan kembali kepada tanah kelahirannya di Israel. Israel itu sudah terjadi, mereka punya wilayah, dulunya tersebar, tidak punya tempat tinggal. Ya, akhirnya kembali ke sana, sudah terjadi. Ini disebutkan oleh Allah 3. Yang satu yang belum, Yahudi nanti akan dilenyapkan dari muka bumi. Dan ini baru proses. Ya. Proses niki. Ya. Yahudi itu jumlahnya tidak banyak, tapi ekonomi dunia berada di tangannya ternyata. Saat niki niku ekonomi dunia ada di tangan Yahudi. Yahudi wonten teng Amerika niku banyak, ya. Jadi tidak hanya di Israel saja. Yahudi ini ya kalau dihitung itu prosentasenya tidak banyak. Hanya sekitar yang berpengaruh 2 juta orang saja. Tapi ini memiliki ekonomi yang tinggi. Segala macam teknologi tinggi, canggih berada di bawah kekuasaan Yahudi. Dan itu saat ini jaya-jayane dan dia kembali kepada wilayahnya Israel. Ya. Kemudian nanti yang ketiga ini kalau sudah terjadi kiamat. Kalau sudah Yahudi lenyap, istilah lakone wis ora ono nggih. Itu nanti sudah berakhir kehidupan ini. Ngoten nggih. Niki sampun rampung, ada 15 menit untuk sesi tanya jawab.
Monggo pertanyaan-pertanyaan berkaitan masalah yang disampaikan dipersilakan, atau yang lain nggih nyumanggaaken. Menika sampun khatam surat Muhammad. Insya Allah yang akan datang kita mulai surat Al-Fatih. Ini luar biasa. Surat Al-Fatih ini awal-awalnya nek kula jenengan kersa maos kanthi sae dawam dipun paringi rizki berkah panjang umur. Niki inna fatahna niki nggih. Abis ben kula aturke keutamaan dari awal dari surat Al-Fatih. Monggo pertanyaan nggih. Oh nggih Pak Widodo, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau bertanya mengenai anak yang soleh, Pak ya. Yang mana 1 minggu lagi insya Allah kita akan kedatangan yang namanya bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan pun akan juga kedatangan yang namanya Hari Raya Idul Fitri, Pak. Di mana berdasarkan tradisi yang ada di Kaliwungu khususnya, dan mungkin di luar daerah, itu banyak yang mereka berziarah ke pemakaman, yang mana berziarah tersebut intinya membersihkan kubur ataupun memberikan doa. Terus kemudian yang namanya orang meninggal dunia itu ada 3 hal yang masih melekat, diantaranya adalah doa dari anak yang soleh. Kemudian suatu contoh seperti diri saya sendiri, mungkin di jamaah ini pun juga ada yang mengalami bahwa terus terang aja kami waktu berumah tangga kami mendapatkan daripada anak seorang yang di luar agama Islam. Namun alhamdulillah berkat doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kami sekeluarga, artinya kami sendiri, istri saya alhamdulillah masuk ke agama Islam, Pak. Di mana yang namanya anak soleh adalah mendoakan orang tua, Pak. Kalau kita mendoakan selain non muslim, insya Allah itu doanya tidak akan diterima. Nah, bagaimana sikap kita ini selaku anak yang soleh untuk bisa mendoakan orang tua, namun orang tua itu di luar dari keyakinan kita. Mohon pencerahan dari Bapak Kiai Mujahidin. Mungkin hal ini pernah diterangkan dan hal ini bisa diulangi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal menjelang Ramadan atau kadang juga setelah Ramadan banyak orang berziarah kubur. Ini satu hal dulu nggih, saderengipun kasus khusus di Bapak Widodo nggih. Ini apa maksudnya kok melakukan ziarah pada momen ini ya? Karena Ramadan itu bulan suci. Nek kula panjenengan nglampahi kesaenanipun dipun napa niki tampi Gusti Allah kanthi mboten wonten batas pahalanipun. Niki Ramadan luar biasa. Nek amal-amal saya ganjarane ditentukan. Tapi Ramadan fa innahu li wa ana azzibi. Ramadan, puasa Ramadan itu hanya aku yang akan menentukan pahalanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka sebelum hal yang luar biasa ini datang pada kita, ada baiknya kita mohon ampun untuk diri kita dan kita berziarah kubur pada orang tua. Soalnya nek panjenengan kula kersa ziarah kubur orang tua setiap Jumat itu dinyatakan sebagai anak yang soleh. Niku wonten keterangan wonten. Nek kula njenengan saged ziarah kubur kepada orang tua nggih, pada setiap Jumat dinyatakan sudah dinyatakan itu sebagai bukti anak yang soleh. Persoalannya kadang kita jauh
Tidak mungkin bisa setiap Jumat. Bagaimana caranya? Minimal kula panjenengan mengenang orang tua kita untuk kita doakan dari tempat ini. Itu sudah termasuk ziarah, ya. Jadi tidak harus datang ke tempat kuburnya, minimal setiap Jumat kita doakan mereka. Niki momen yang bagus karena menjelang Ramadan supaya orang tua kita terbebaskan dari segala macam siksaan di alam kuburnya. Kenapa setelah Ramadan juga ada ziarah ke makam, ya? Kulon jenengan dalam keadaan fitrah setelah mengalami Ramadan kan kulon jenengan dosane entek kabeh resik, ya, maka suasana hati yang bersih ini jangan lupakan orang tua. Lho niku kalau mau berangkat ndongakne orang tua berangkat menuju Ramadan, selesai Ramadan kita doakan orang tua. Kemudian yang kedua masalah khusus dari Bapak Widodo, bagaimana kita mewujudkan sebagai anak soleh padahal orang tua misalnya mertuanya non muslim sudah wafat. Niki pancen wonten ketentuan Nabi Ibrahim mawon dilarang Allah mendoakan bapaknya. Sebelum bapak itu dikenal sebagai orang yang anti kepada Allah masih didoakan. Tapi setelah Nabi Ibrahim diberitahu Allah bahwa bapakmu Azar itu tidak lagi satu jalan akidah denganmu, maka setelah wafatnya tidak dibolehkan untuk didoakan. Hanya sekali mendoakan karena nazar. Wis kadung pengen ndongakne wong tuane tapi terus meninggal. Nabi Ibrahim ditegur Allah berikutnya tidak boleh untuk mendoakan bapaknya karena berlainan akidah. Lalu bagaimana cara berbakti pada orang tua? Melalui putrinya Pak Widodo sing jenengan jadikan pasangan hidup itu adalah putri dari almarhum, ya. Kalau mengatakan orang yang non muslim almarhum masih boleh karena itu bukan doa, ya. Tapi kalau sudah Allah magfir dilarang. Kalau almarhum non muslim itu mboten napa-napa, ya. Itu masih ungkapan kita, ya. Lah itu caranya bagaimana menghormati, berbakti padanya, maka didiklah anaknya itu sebagai istri Bapak Widodo dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, seperti itu sudah berbakti, karena harapan orang tua anaknya pasti diharapkan menjadi anak yang baik. Ya, jadi tidak lagi mendoakan moro sepuhe, tidak lagi mendoakan orang tuanya karena memang sudah ada nas jelas. Dia apa nih wong dia itu tidak punya akidah pada Allah, tidak akan mendapat ampunan dan pertolongan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja tidak dibolehkan. Ya mengke niki mun wong salwangsul nggih, pertanyaan ini kula balas dengan ayat Al-Qur'an yang memang melarang untuk didoakan orang-orang non muslim ini walaupun itu kerabatnya, walaupun orang tuanya. Mengke kula aturke teng grup Astasinta atau mungkin kemarin ya tanya jawab itu mestinya bisa dimasukkan ya. Kersanipun engkang dereng paham bisa memahami hal itu. Ngoten Pak Widodo nggih. Monggo wonten malih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, saya ingin menyambung dari pertanyaan Pak siapa tadi Pak? Ya, Pak Widodo terkait dengan bagaimana mewujudkan baktinya kepada orang tua yang berbeda keyakinan. Dalam hal ini Pak, bagaimana kalau perbuatan baik kita kaitannya dengan kita melayat non-muslim Pak? Karena ada sebagian keyakinan bahwa kita itu tidak diperbolehkan apabila ada kerabat atau teman atau tetangga yang non muslim, bila dia meninggal itu kita tidak diperbolehkan untuk melayat. Yang kedua Pak, terkait dengan surat Muhammad
yang ayat 36, bahwa di dunia ini adalah hanya sebuah permainan. Kaitannya, bagaimana apabila seseorang itu di masa lalunya itu perbuatannya banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, kemudian menjelang tua dia bertobat untuk menjadi baik. Nah, apakah dalam hal ini Pak, bagaimana ukuran seorang yang telah bertobat itu bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih atas dua pertanyaan itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah Muslim bertakziah kepada non-Muslim, baik teman, kawan maupun tetangga, sahabat? Hal itu tidak dilarang, ya, karena napa niku, takziah itu merupakan sesuatu amal sosial. Jadi takziah itu sosial. Mboten napa-napa, yang dilarang mendoakannya, yang dilarang ikut peribadatannya. Misalnya non-muslim itu mengadakan ibadat, para hadirin dimohon berdiri semua, berikan doa terakhir untuk yang meninggal. Nah, karena dia non-muslim, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam ritual doa itu, tidak boleh. Jadi kalau takziah saja, hanya mendatangi wong itu teman, tetangga, tidak ada larangan. Bahkan Rasulullah pernah ada usungan jenazah orang Najasyi. Jenazah diusung, Rasulullah berdiri, sahabat disuruh berdiri. Sahabat bilang, wahai Rasul, yang meninggal bukanlah Muslim. Rasulullah balik memberi jawaban, bukankah dia manusia? Iya, memang manusia, berdirilah, berdiri menghormat, ya, tapi tidak mendoakan. Jadi seperti itu batas toleransi dalam bermasyarakat itu. Jika berkaitan dengan akidah dan ibadah, dua itu dilarang kita ikut campur. Tapi kalau dalam masalah sosial, nilai teman yang non-muslim sakit boleh, ya. Itu tadi keluarga ditinggal mati pasti susah, kita datang untuk menghibur kawan teman kita boleh. Yang tidak boleh mendoakannya. Ya, nek kon ndongakne ya ndongakne sing jauh urip. Ya, semoga keluarga yang ditinggal ini lho ngono, rasa ndongakne sing mati. Diberikan Allah petunjuk bisa menjadi orang yang Muslim atau bagaimana itu boleh ya, tapi ojo seru-seru ya. Soalnya kok ndongane tambah ngono ya niki. Soalnya niku nggih nate dilampahi Kiai Sarang, ya. Mbah Maimun Zubair dan sedaya penderekipun mriku niku nate. Wong Sarang Rembang niku hubungannya kalih Cina niku akrabe rak karuan. Akrab sae, nggak ada masalah. Tapi banget apike hubungan, Cina niku mati, keluargane njaluk tulung Mbah Maimun disolatke. Piye padahal ora Islam kok nyolatke nggih. Akhirnya Mbah Maimun Zubair nggih, ya wis gon ning masjid, tapi jenazah deleh nguri, sing salat ning ngarep, santri sanati kan salat duha, salat hajat, pokoke salat sunah-sunah nggih. Ya protes, Cinane protes, Mbah Yai biasane kok jenazah ning ngarep. Lah nek ning ngarep wong Islam sing wis ngerti dalane ning swarga wis ngerti. Dadi kok ngarep ora masalah. Lah iki jenazahmu ora Islam ning nguri, supaya dipimpin santri-santri menuju jalan. Oh ngoten niku. Niki memang rekayasa, tapi maksudnya tidak menyakiti hati mereka. Niku bijaksana ngoten niku. Sehingga hubungan tetap baik. Niku tenggene Rembang, nggene Lasem tasih wonten kados ngoten niku. Nggih, terus mereka punya masalah nggih tekane ning gone kiai-kiai Muslim minta solusi. Jadi niku sing terkenal banget seperti itu kan Gus Dur. Gus Dur itu makame mriko sing ziarah jenengan mun nate nopo dereng niku kathah Cina-Cina ziarah mriko kathah niku. Nggih, karena Gus Dur diangkat tokoh lintas agama ngoten niku nggih. Dados ngeten menika menawi mboten berkaitan kalih ritual dan juga akidah masih dibolehkan. Yang dilarang itu ikut upacara mereka, mendoakannya dan lain-lainnya. Ngoten nggih.
Terus nomor kalih wau napa? Oh, oh nggih. Niki nek teng mriki kehidupan dianggap sebagai lahun walaibun, sendagara main-main saja. Nek biyen-biyen kula jenengan oleh ibadah kurang, dosane kathah, sakniki pun sadar, insaf tobat. Kalau kita bertobat, cirinya apa? Tobat kita diterima, ngoten nggih. Orang yang bertobat, tobatnya diterima niku wonten ciri-cirine. Cirine napa? Mboten mangsuli malih perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Itu ciri pertama itu. Yang kedua ada penyesalan. An-nadmu, ada penyesalan. Aku mbiyen kok ngono, menyesal saya seperti itu, ya. Dan yang ketiga merubah perilaku menjadi baik. Tiga niku cirine nggih. Nek kula jenengan pun nglampahi tiga, wis pokoke aku ora meneh-meneh kaya mbiyen, wis tobat tenan. Nah niki aku menyesali perbuatanku yang lama, yang dulu itu, yang tidak bagus. Kemudian sekarang sudah berada di jalur yang benar, itulah cirinya taubat kita diterima. Tapi nek balik meneh kaya mbiyen, ini ciri taubat tidak diterima. Salat nggih ngoten, salate kula njen ditampa napa mboten niku saged dipun raoske. Nek kula njenengan semakin sae akhlakipun, nggih, semakin tumata gesangipun, pertanda amal-amal kita diterima Allah. Tapi nek salate kula njenengan nggih mboten dadoske kula njenengan dados sae, nggih, tesih kathah maksiate, pertanda salat kita belum diterima. Ngoten niku. Dados tiyang niku menawi amal ibadah ditampi, dia itu akan beranjak menjadi lebih bagus, levelnya akan naik, rasa tentram akan miliki. Tapi nek mboten ditampa ya sumpek rasane nggih. Iki saya kuwatir ibadahku iki ditampa apa ora ya ngoten niku tasih ragu-ragu. Tapi nek pun mantep ya, kula njenengan tiga nika dipun penuhi, pasti kita berada di suatu tingkatan yang sudah bagus dan itu tandanya taubat kita diterima. Jangan sampai khawatir sak kata-katae dosane kawulane Gusti Allah dipun bandingke kalian rahmate Allah mboten wonten napa-napane. Ya. Rahmatnya Allah itu mengalahkan murkanya Allah. Misalnya wong sak donya dosa kabeh, ora ana sing gelem salat beler-beler, niku masih luas rahmatnya Allah. Andai kata semua penduduk lalu bertaubat, maka semuanya dapat diampuni. Karena luasnya rahmat Allah. Lah kula njenengan nggih kedah ngoten nggih. Ampun berkecil hati. Dosa seperti apapun kalau orang itu bertobat, Gusti Allah mboten apa istilah niki tidak peduli. Dalam hadis arba'in yang terakhir mangke panjenengan buka niku mun ngajine mun khatam niku nggih. Gusti Allah mboten kuwatir dosa hamba sebanyak apapun kalau dia datang pada Allah dengan bertobat, saya tidak peduli, semua dosa akan saya hapuskan. Niku nek tobat ingkang leres, tobat ingkang leres nggih tiga niku wau. Menawi wonten hakul adami ditambah setunggal nggih. Nek ana hak Adam yang kita lakukan harus diselesaikan. Misalnya nalika riyen seneng utang kono utang kene ora bayar nganti saiki tobat, ya Allah utangku ya wis dianggep lunas mboten saged nek utang nggih. Karena hakul adami ini harus dilunasi. Aku pernah utang kono tak bayar. Pernah duwe janji sing urung ditepati dipenuhi. Ya, seperti itu. Dados saya komplit sekawan niki nggih. Kalau 4 itu dilakukan pasti niku mboten insyaallah pasti taubat itu diterima. Karena itu yang menyampaikan Rasulullah SAW. Jadi pasti diterima. Dan kula njenengan tidak usah khawatir karena rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Mula niki monggo sakderengipun Ramadan niki walaupun tradisi nggih kula njenengan adus gede nggih untuk menghilangi dosa-dosa kita ya dengan mandi besar itu kemudian sholat taubat
sholat tobat. Pokoknya sedaya lepat dosa kula dengan semuanya dimohonkan ampun pada Allah sehingga di bulan Ramadan jiwa kita bersih. Kita sudah siap untuk berada di bulan yang bersih, bulan yang suci untuk mengabdi kepada yang maha suci. Itu pas niki nggih. Dados monggo saling-saling ngoten walaupun itu hanya sekedar tradisi di banyak daerah niku nek arep poso kan do adus niku tradisi, tapi ini momen yang bagus untuk kita menyambungkan diri dengan Ramadan yang suci. Nek jiwa kita suci, Ramadan suci kepada Allah yang suci, selesai Ramadan kita menjadi fitrah suci dan mari kita jaga sampai akhir hayat kita. Ngoten nggih? Kados pun cekap monggo dipun akhiri kanthi donga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten ingkang kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.